Ini kalau saya lihat tadi didasari dengan belakangan ini sangat viral ya. Itu sangat viral LGBT ya Pak ya. Kalau khotbah saya menyinggung kemarin itu mengenai dibaptis binatang gitu ya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ingat ya. Binatang dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, berarti binatang itu satu tubuh dengan Kristus. Satu tubuh dengan pencipta langit dan bumi. Ya memang kalau kita kembali kepada firman, tidak ada sesuatu yang terjadi yang ada di dunia ini tanpa dilakukan atau diperbuat oleh firman. Firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi bukan berarti saya tidak menemukan di Bible ini dibaptis ya tumbuh-tumbuhan, binatang apapun dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dikembalikan kepada Dia. Namun yang saya temukan dalam firman Tuhan Bible, Holy Bible ini, bahwa manusialah ciptaan yang berkenan kepadanya, yang tempatnya pun sudah disediakan untuk kehidupan kekal. Amin. Tidak pernah saya temukan di rumah Bapa itu ada binatang nanti, ada tumbuh-tumbuhan, ada gunung-gunung, ada lembah, ada petir halilintar, batu kerikil dan batu besar dan sebagainya. Tidak, tapi dipersiapkan untuk saudara dan saya. Dipersiapkan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Amin. Nah sekarang tadi hambanya sudah mengingat bahwa minggu lalu, kira-kira sudah 1 minggu ini viral di media Indonesia, bahwa di Boston itu tanggal 3 Juni yang lalu rencana mau diberkati 2 orang gay yang sangat terkenal di kota itu. Katakanlah ini bos gay, bos laki-laki yang suka dengan laki-laki. Banyak orang tidak tahu gay itu apa. Beda lagi dengan bencong. Ya, khotbah saya yang terakhir pun saya ingatkan juga, siapa bencong di sini saya bilang. Karena ada bencong yang bangga kalau dia itu bencong. Artinya dia laki-laki tetapi jiwa kewanitaan. Dan bahkan lato-latonya pun sudah dibuang. Jadi karena diingatkan hamba Tuhan tadi khotbahnya, saya terbetik. Saya tidak mau lari dari tema. Selalu saya ikuti pengkhotbah yang pertama, biar semakin mendalam. Bukan berarti saya ulangi lagi saya lebih pintar dari pengkhotbah yang pertama, bukan itu. Karena apa yang saya sampaikan pun nanti ditambah lagi oleh kawan-kawan yang lain karena mengingat waktu dan sebagainya. Jadi saya tertarik 2 tema tadi, masalah LGBT dan termasuk perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Jadi 2 tema ini mau saya sampaikan dalam renungan atau khotbah saya di Polda Sumatera Utara ini kepada saudara-saudara dan saya. Kalau saya bilang dan saya, khotbah ini juga kepada saya duluan ini kena. Jadi sering saya katakan, jangan seolah-olah kita memberikan khotbah untuk orang yang dengar saja, tidak. Bahkan sesungguhnya pertama sekali mengena kepada kami-kami ini yang menjadi corong daripada mulut Tuhan itu sendiri. Minta tolong nanti. Ya. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa gereja yang mau membaptis di Boston itu, kita hargai Tuhan ya, kita hargai kekudusan. Di Boston itu disambar petir dan gereja itu terbakar habis, luar biasa. Padahal di gereja itu sudah
memakai anti petir dan sebagainya. Jadi Tuhan itu maha melihat, makanya orang Israel menyatakan, sering saya katakan Elohim Samah, El Samah. Dia melihat perilaku manusia yang bejat, yang tidak sesuai dengan dia. Sudah muak mungkin Tuhan melihat gereja itu. Mungkin ya, gereja yang lain juga banyak yang berdosa sebetulnya. Karena gereja juga banyak kesalahan dan kekurangan dan sebagainya. Bukan berarti gereja tidak perlu. Ya, saya garis bawahi, bukan berarti gereja bubarkan saja, tidak. Jadi bukan hanya gay, termasuk lesbian, perempuan dengan perempuan dinikahkan. Dan bukan hanya manusia dengan manusia, manusia sama binatang pun diberkati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Luar biasa. Dan bukan hanya itu, kepada patung pun manusia sudah diberkati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Patung itu sudah dianggap makhluk yang hidup. Jadi bukan sama makhluk yang hidup aja sudah terjadi di dunia ini, dinikahkan dengan patung, dengan lukisan. Itulah canggihnya otak manusia, nalarnya, sehingga bisa melampaui daripada nalar-nalar kita yang biasa-biasa ini. Jadi di satu pihak terus terang saya merasa hebat kalau ada manusia yang bisa mencintai patung sehingga dinikahi, dan lukisan bisa dinikahi. Yang paling hebat lagi, hamba Tuhan yang memberkati itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sejauh mana nalar dia itu bertuhankan Tuhan yang hidup, sejauh mana dia berkomunikasi dengan Tuhan yang hidup sehingga mau memberkati di luar daripada konsep Bibliah. Dulu saya sering bilang Alkitabiah, karena saya tidak sebut-sebut Alkitab lagi. Bibliah, berdasarkan Bible. Di luar Bible semuanya itu dari iblis. Di luar firman Tuhan semua itu berasal dari iblis. Itu sudah jelas. Jadi saya hanya memoles apa yang disampaikan oleh hambanya tadi. Sudah disinggung pertama Korintus 6. Kembalikan lagi Korintus 6 itu. Tadi sudah disinggung di situ. Tolong dibaca ayat yang 9 dan 10. Yang keras. Tadi sudah dibuka itu. Pertama Korintus 6 ayat 9 dan 10. Yang kuat suaranya, kalau bisa lebih kuat dari suara saya. Ayo, 3, ya. 1 Korintus 9. Ataukah Anda tidak tahu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian di kerajaan sorga? Terus, jangan sesat. Orang cabul, orang penyembah berhala, berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan pernah masuk ke rumah Bapa yang sudah menyiapkan kepada kita. Bapa termasuk Yesus sebagai manusia yang sudah berkenan sama dia. Jadi tidak ada disebut di situ tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya. Tidak disebut di situ manusia yang melakukan apa yang kita dengar. Saudara tahu pemburit? Siapa yang tahu pemburit? Hah? Yang keras? Hah? Oke. Saya belum sempat membuka kamus, jujur aja. Jangan-jangan pemburit lain artinya, tapi kalau kata dasarnya burit itu pantat. Saya nggak tahu ya, nanti sama-sama kita buka kamus bahasa Indonesia. Saya belum sempat, jujur aja. Jadi kalau ini artinya pantat, pelaku pantat, ya inilah jantan sama jantan. Hari ini jatah dia istrinya, besok suaminya, kira-kira begitulah. Ini sudah dimulai sebelum Sodom dan Gomora. Sebelum kota itu menyimpan lesbi, pemburit dan sebagainya, pemabuk, penipu,
Ini semua kejahatan-kejahatan sudah ada sebetulnya, cuma tidak disebut di kota Sodom dan Gomora. Dan sampai sekarang ini banyak kota Sodom dan Gomora itu. Ya, ada itu sampai sekarang. Makanya mereka itu bangga, ya, pemburit-pemburit itu. Kalau saudara nanti ke Jakarta, itu di Pasar Senen itu banyak kali itu. Pasar Senen, ya, itu pemburit di situ. Kalau bencong-bencong ini, ya di Sudirman di bawah itu, dekat stasiun. Itu bencong-bencong terkenal itu. Kalau di Medan ini saya tidak tahu. Tukang-tukang pangkas dulu di Senen itu pemburit-pemburit itu. Semua rata-rata itu. Dan saya pernah pangkas di situ waktu mahasiswa. Diajak bercinta saya. Dan sampai sekarang di HP saya ini ada 2 itu pemburit. Dicoba-coba saya dirayu. Mungkin dilihat dari jidat saya. Siapa tahu ini pemburit kalian katanya. Mereka tahu itu muka-muka pemburit, tapi jujur aja saya tidak pernah pemburit. Ya, kalau melacur saya sudah berapa kali. Ya, itu sama wanita. Ya, tapi kalau sama laki-laki dengar laki-laki aja pun udah jijik saya. Jangankan itu mandi sama-sama pun jijik saya. Jangan saya lihat lato-latonya. Betul, jijik. Ya, jijik saya. Jadi kalau ada laki-laki bisa sama-sama mandi, ya kalian lah itu. Kalau saya enggak, apalagi tidur berdampingan gini, reseh gitu. Saya pun kalau dikusuk nggak mau laki-laki kusuk saya cari wanita. Bukan saya mau berzina dengan wanita itu, tidak. Jijik saya kalau laki-laki yang mijit saya. Banyak wanita yang bisa, bukan kesempatan saya pemijitnya itu wanita, jangan salah tafsir. Ya, itulah keadaan saya. Jadi keadaan kita berbeda satu sama lain. Cuma saya jelaskan adalah ini sudah dosa dari zaman Nabi-Nabi sampai sekarang. Jadi kalau ada bencongmu kawan, hilangkan itu. Jangan. Ya. Bencong sifat. Karena apa? Laki-laki di mata Tuhan adalah sangat berharga daripada perempuan. Mama saya perempuan loh. Ya, istri saya yang melahirkan anak saya juga perempuan. Jadi saya tidak menomor 2kan perempuan, nomor 1kan laki-laki. Sekalipun memang kejatuhan manusia itu memang perempuan mengaku dari kami awalnya dosa itu. Dan sampai sekarang selalu perempuanlah yang membuat huru hara di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga dan sebagainya. Ini kebanyakan diakui oleh perempuan. Tetapi kalau perempuan yang egois sama sekali saling menyalahkan. Tidak, laki-laki sumber malapetaka katanya. Tapi saya salut sekali lagi sama perempuan. Kami kok yang bikin malapetaka dalam rumah tangga. Sampai-sampai suaminya jual narkoba, menipu, bahkan membunuh. Saya kan melayani juga di Humbang Hasundutan, di Polres. Di situ ada kasus istrinya menyuruh suaminya membunuh. Bayangkanlah, gara-gara masalah ekonomi. Dua-dua mereka masuk penjara. Saya kira mereka sudah inkrah ya. Sudah hampir 1 tahun itu. Bayangkanlah, diawali dengan permohonan istri untuk membunuh keluarga alasan ekonomi. Sekarang hanya air mata lah saya temukan di penjara. Tetapi saya mau katakan kepadamu kawan, tidak ada dosa sekarang ini yang tidak diampuni oleh Tuhan. Inilah perbedaan hukum Taurat, ajaran Taurat dengan ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kalau hukum Taurat saudara langsung dibunuh. Kalau saudara ketahuan berzina, saudara mencuri tanganmu dipotong. Saudara mengintip orang mandi yang sering disinggung oleh pendeta Sitorus, jangan mengintip, dicungkil matamu kawan. Ya, dicungkil matamu itu. Itulah hukum Taurat yang sampai sekarang ini berlaku di hukum Yahudi. Ya, sampai sekarang ini berlaku. Jadi saya sudah bawa tadi di ayat yang
ayat berapa tadi? 9-10 ya. Dari pertama Korintus 6 itu surat daripada Rasul Paulus. Jadi saya ingatkan juga kepadamu kawan masalah pernikahan. Ada dulu saya menangani perkara di Jakarta, seorang keturunan Belanda menikah dengan seorang asli Manado. Ya. Saudara tahu bagaimana persoalan dalam keluarga ini? Persoalan dalam keluarga ini, perhatikan saya, apa perlu dengan polisi? Kalau saudara menghargai Tuhan, dengarkan saya baik-baik. Ya. Kita tunggu dulu polisinya bicara. Tidak ya? Lanjut. Ya. Tidak perlu menghormati kami ini yang memberitakan Injil kepadamu, tapi hormatilah dia yang sedang melawatmu kawan. Itu saudara percaya. Ya. Saya lanjutkan khotbah ini. Percayalah bahwa apa yang saya saksikan ini merupakan pelajaran bagi kita. Saya ulangi, saya menangani kasus dulu. Seorang itu berdarah Belanda menikahi dengan seorang putri Manado. Ya. Begitu mereka menikah, ini keturunan Belanda ini sebelum senggama ini katakanlah bercinta, dia harus menyiksa wanitanya, istrinya ini. Disiksa dulu, ditampari, dilibas dengan gesper, ya. Ya, ini sudah tahu kita penyakit ini kan, seks maniak kan begitu. Dia tidak gairah. Semakin menjerit-jerit istrinya ini semakin gairah dia. Ya. Terus singkat cerita, awal-awal pernikahan karena ini keturunan keluarga rohaniawan putri Manado ini tidak mau bercerai, dipertahankan. Lama-lama penyakitnya sama. Malah dia suka dipukuli, disiksa sama suaminya ini. Sama-sama lah mereka itu melakukan seksualitas dengan cara-cara kekerasan. Istrinya ditampar, suaminya juga ditampar, saling tampar menampar dan sebagainya. Akhirnya suatu ketika ketahuanlah, gak sengaja ibunya melihat dia mandi, perempuannya ini dilihatlah di sininya ini semua tanda-tanda kena libas, kena apa semua. Itu kenapa katanya? Pertama berbohong, enggak mungkin. Ya, penasaranlah dia, diceritakan sama orang-orang. Oh, itu kemungkinan penyakit dari suaminya. Betul juga lah. Jadi singkat cerita, orang tuanya tidak mau diajukanlah perceraian. Jadi ini pro dan kontra masalah perceraian ini, ya. Pro dan kontra. Jadi saya pun banyak juga pendeta dan banyak juga gereja tidak sebodoh mempertahankan pernikahan. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Artinya apa? Kalau memang pernikahan itu betul-betul didasari dengan betul-betul firman Tuhan, ya saya aminkan, kita aminkan. Tapi saya mau tanya, pendeta yang memberkati itu tahu nggak penyakit si laki-laki? Itu pula persoalan. Saya membuka wawasanmu kawan, bukan maksud untuk melawan firman Tuhan, tidak. Kalau saya pendeta mau memberkati pasangan ini, tahu si laki-laki punya penyakit, saya tidak mau. Amin atau amin? Amin, saya nggak mau. Apalagi LGBT, lesbian, menikah dengan binatang, menikah dengan lukisan dan patung. Ya nggak mau saya. Tapi itulah, imamnya sudah salah, jemaatnya juga salah. Makanya saya bilang, pendeta-pendeta bertobat. Gereja apapun kau kawan, sama-sama, Anda pendeta, saya pendeta. Ya, jangan ajarkan ajaran sesat. Oleh karena mengandalkan kolekte dan sebagainya, persembahan apa semuanya. Bahkan sampai sekarang juga ada yang gereja mengajarkan jangan menikah, baik perempuan maupun laki-laki. Ya. Ini sudah ajaran-ajaran kuno, ajaran-ajaran kuno. Hanya satu perceraian
yang tertulis dalam Bible itu selain perzinahan, tidak boleh bercerai. Karena kalau sudah berzina, kita sudah satu tubuh dengan orang yang kita zinahi. Mana mau laki-laki dan perempuan kalau pasangannya sudah berzina. Ini landasan hukum Kristianinya. Kenapa bercerai bisa? Kenapa perzinahan bisa bercerai? Karena salah satu pasangannya atau satu sama lain sudah berzina. Saya kira di mata Tuhan juga mengerti. Jadi saya tidak jauh bicara soal ini, yang pasti ada tertulis di situ. Dan yang kedua, kalau saya ditanya, kalau penyakit itu saya ketahui di salah satu pasangan, saya tidak akan memberkati. Termasuk mungkin wanita, ya. Banyak wanita tidak suka laki-laki, tapi dipaksakan menikah dengan laki-laki. Ini terjadi sampai sekarang, tidak ada keharmonisan rumah tangga, harmonis. Hanya namanya aja suami istri. Diam-diam si perempuan cari perempuan lain. Termasuk laki-laki, ada saya tahu. Punya anak, memang punya anak. Si perempuan punya anak, si laki-laki punya anak. Ada saya tahu. Ya, jadi bukan hanya cerita, saya tahu ada pasangan seperti itu. Memang mereka dinikahkan, tapi hanya sandiwara, cintanya sama pasangannya sendiri. Jadi kalau saya ditanya Pak Pendeta Pardede, Daniel Pardede, kalau saya mengetahui itu, saya tidak mau memberkati dia. Gak mau, apapun alasannya. Saya lebih berdosa kepada Tuhan. Saya mau pasangan itu kudus dan sebagainya. Termasuk saudaraku, masalah kalau orang bunuh diri. Ada banyak gereja tidak mau bikin acara gereja lagi kepada orang bunuh diri. Ya, itu aturan gereja. Kalau saya sudah berapa kali memberkati, membuat ibadah kepada orang yang bunuh diri. Ya, di sana tidak dilarang itu. Saya tidak menemukan. Kalau saudara nanti menemukan ayat itu, dilarang bikin ibadah kepada orang yang bunuh diri, kasih sama saya biar saya pelajari. Jadi inilah sekarang ini persoalan pro dan kontra. Gereja yang satu bisa memberkati LGBT, gereja yang satu tidak mau memberkati atau membuat ibadah dalam orang yang bunuh diri dan sebagainya. Jadi makanya saya bilang kawan, gereja yang sesungguhnya adalah di dalam dirimu. Amin. 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 Kembali kepadamu. Dan saya pun tidak tergantung dengan gereja saya. Gereja saya pun banyak kekurangannya. Saya tidak bisa bicara dengan gereja saya. Dan kadang khotbah saya keras dengan gereja saya agar reformasi. Dan pernah saya surati sama pimpinan gereja saya untuk diadakan perubahan-perubahan dan sebagainya. Termasuk Bible ini. Ada banyak sebetulnya mau diperbaiki dalam terjemahannya. Sekarang ini saya bawa Bible terjemahan baru bulan Maret kemarin. Sama profesor sudah saya kasih. Cuma memang ini tidak dibagi secara gratis. Yang bisa dibagi secara gratis yang kecil-kecil ini. Kalau ini yang besar ini harganya 700.000. Ya. Ini perlu saudara baca. Ada banyak terjemahan baru. Kalau dulu 50 tahun yang lalu diterjemahkan kepada istilah-istilah yang baru. Sekarang setelah 50 tahun sudah ada terjemahan baru, istilah-istilah yang dirubah. Termasuk kata Allah di situ sebetulnya dirubah itu, jangan dipakai Allah lagi di situ. Saya tidak setuju. Dan kebanyakan sekarang mulai sadar. Kita kembalikan dengan istilah yang lama menurut Bible daripada orang Yahudi, orang Israel dan sebagainya. Jadi bukan saya mengatakan saudara tidak mengimani, itu soal istilah. Dan saya tidak mengatakan saudara kalau menyebut misalnya nama Yesus harus nama Yesua, saya tidak katakan duamu tidak tersampaikan. Saya tidak sepanatik itu. Tapi saya mau katakan kepadamu, ada banyak istilah, ada banyak penulisan, itu tergantung kepadamu kawan. Jangan gantungkan kepada gereja dan jangan pernah fanatik dengan gerejamu. Gereja hanyalah bagaimana saudara membantu dekat kepada Tuhan. Karena semua di dalam Bible ini cukup jelas. Malah lebih jelas kalau saudara
betul-betul membaca, merenungkan siang dan malam. Kalau Daud bilang apa? Anda akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang saudara perbuat berhasil. Itu Mazmur 1. Apabila saudara merenungkan ini, jadi bukan saudara disebut apabila saudara ke gereja terus, tiap minggu ke gereja terus, belum tentu. Karena di gereja sekarang banyak main HP. Ya, jadi ini makanya saya bilang, berbahagialah saudaraku, kawanku, di tempat penjara ini tersampaikan firman Tuhan. Jadi jangan nanti ada istilah nanti kalau saudara dihakimi, firman Tuhan tidak sampai kepada kami Tuhan. Anda bilang begitu. Karena itulah dikatakan di sini firman Tuhan harus sampai ke segala pelosok-pelosok. Bahkan seluruh manusia harus mendengarkan firman Tuhan, agar jangan ada alasannya firman Tuhan tidak tersampaikan kepada kami. Inilah tema yang pertama yang bisa saya sampaikan, masalah LGBT, termasuklah itu masalah apa tadi, penyimpangan seks, ya, yang saudara harus cepat-cepat bertobat. Ya, jadi bukan hanya penyimpangan seks, termasuk saudara dari makanan dan minuman yang saudara tidak bisa lepas. Ada banyak orang merokok mau lepas merokok, tapi kalau coba-coba tidak akan pernah. Tidak pernah saya temukan orang merokoknya dikurangi bisa tuntas habis. Hanya coba-coba dikurangi, semua tidak ada pernah itu. Sejarahnya saya tidak merokok lagi, biar saudara dengar. Tatkala saya mau melayani seorang pemuda umurnya 37 tahun, umur saya 21 tahun. Dia menangisi saya berlutut di hadapan saya, di hadapan Bapak Pendeta Daniel Pardede. Saat ini saya tidak akan mabuk lagi dan tidak akan merokok lagi. Saya lihat air matanya. Saya lihat air matanya begini. Saudara tahu enggak? Itu makanya saya bilang kalau khotbah ini, yang pertama pengkhotbah itu kena itu khotbahnya. Duluan kami yang kena khotbah itu. Dan apa yang saya layani sama pemuda ini duluan saya kena. Waktu itu dia bertobat untuk tidak merokok, padahal saya sebelum melayani saya masih merokok. Gudang garam merah. Makanya dia menangis, saya juga menangis. Tuhan, mulai saat ini juga saya tidak mau merokok lagi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan dulu. Disitulah makanya saya bilang tanggal 9 Januari 79 jam 9 malam. Kebetulan angka-angka 9. Saya ingat ulang tahun saya tidak merokok lagi. Bayangkan sekali lagi saya ulangi khutbah saya ini. Umur 37 tahun, saya 21 tahun. Tobat, tidak merokok, tidak mabuk-mabuk lagi. Memang saya tidak seorang pemabuk sampai sekarang, tidak pernah saya mabuk. Tetapi saya bertobat karena dia bertobat. Tuhan, mulai saat ini saya tidak akan merokok lagi. Itulah sampai detik ini. Dari 79 Januari tanggal 9 sampai sekarang ini 2023. Jadi kepadamu kawan, dari pembacaan pertama Korintus 6 itu nanti Anda baca yang terakhir, ya, bahwa tubuhmu itu adalah bait Tuhan Elohim, maka itu hormati, ya. Tubuhmu bukanlah milikmu, Anda pelihara itu semuanya. Profesor ini ahli paru, ya. Banyak muridnya sudah mati, ya. Banyak muridnya sudah mati. Jadi sudah tahu dia bagaimana rokok ini. Ini juga mantan perokok. Jangan Anda kira profesor ini mantan perokok ini, termasuk saya. Tapi dia sudah tahu rokok itu tidak berkenan sama Tuhan karena dia racun. Iblis yang mengatakan kalau saya merokok gendut perut saya, katanya, omong kosong ini. Gendut saya, ya. Banyak kali alasannya dan sebagainya, ya. Jadi saya mau katakan rokok itu tidak ada manfaatnya sama tubuh, malah racun. Bayangkan saja saudara masukkan ini karbon, sedangkan kita mau oksigen. Masa yang sebaliknya saudara hirup? Logikanya saja tidak tepat. Jadi jangan pernah masukkan karbon dalam paru-parumu, masukkanlah oksigen. Malah anehnya lagi perokok ini, misalnya pergi dia ke penatapan yang sana, penatapan Brastagi, terus merokok dia, kencang. Hah? Iya, artinya di udara yang dingin terus dia. Jadi dia berpacu dengan oksigen. Di situ kadar oksigen sangat tinggi. Berpacu dengan karbon, tidak mau kalah. Masukkan terus. Dan yang lebih parah lagi, ada juga pendeta. Sebelum khotbah dia
dimasukkan dulu 3 batang. Masuk dulu 3 batang karena dia khutbah nanti di atas setengah jam. Jadi ini mau saya katakan kepadamu kawan, tubuhmu itu adalah bait Elohim, Tuhan peliharalah, karena bukan engkau yang empunya tubuhmu. Yang kedua, saudara baca dulu pertama Korintus 14 sedikit lagi. Pertama Korintus 14. Karena disinggung tadi wanita adalah kepalanya adalah suami atau laki-laki. Ada jumpa? Pertama Korintus 14. Tolong ini orang gereja Pentakosta yang satu gereja dengan Pak Pendeta. Ini satu gereja kalian di Maranatha ya. Ya. Pertama Korintus 14 tolong dibacakan. Ayat 35 satu lagi untuk melengkapi. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, terus 2 orang, terus kuat. bisa mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan berbicara pertemuan jemaat. Terus habis. Nah, jadi di sini dikatakan bahkan di hukum Taurat pun tidak diperkenankan wanita itu berbicara, katakanlah khutbah, bahkan berdoa di hadapan jemaat. Kalau berdua sendiri silakan. Bahkan dia harus minta suaminya, ya, kalau dia berbicara tentang itu. Ya, katakanlah tentang firman Tuhan dan sebagainya. Jadi saudara, perdalam ini saya tidak mendiskreditkan. Kalau dulu gereja saya semacam HKBP dan sejenisnya, tidak ada sintua dan tidak ada itu pendeta wanita. Ya, tapi sekarang ini sudah banyak itu sintua dan pendeta-pendeta, bahkan nabi-nabi wanita menurut itu. Jadi saya pertegas lagi, kedudukan perempuan di hadapan jemaat haruslah hanya mendengar. Jadi memang itulah ya bahasa Tuhan. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan itu pula. Belum pernah saya lihat di Injil bahwa Yesus mengatakan bahwa kalian berdiam diri sajalah wanita itu. Jadi karena kita percaya Rasul Paulus berbicara atas nama Tuhan Yesus, atas nama firman Tuhan, ya kita aminilah. Jadi begitulah dulu saya tambahkan 2 tema yang saya sampaikan lewat khutbah ini. Ya, sekali lagi masalah LGBT, dan yang kedua kedudukan perempuan di hadapan jemaat. Demikian dari saya. Tuhan memberkati saudara. Amin.